profit meningkat itu karena internal orang-orang di dalam perusahaan tersebut bekerja secara produktif kan gitu ya. Iya. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam dunia leadership coaching. Teman-teman, kali ini kita mau bahas nih coaching kaitannya dengan produktivitas. Nah, oke teman-teman, sebelum kita simak yang lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak. Halo Kak Ada. Halo. Ceria banget Kak Adit hari ini ya. Iya. Soalnya sore hujan terus lewat dan bersih lagi udaranya. Kirain ada lewat penyetek gitu ya. Lewat apa? Ya, makanan. Udah datang sih makanannya, cuma belum dimakan. Yang hangat-hangat gitu ya. Oke, Kak Adit, kita mau bahas ini nih, coaching hubungannya dengan produktivitas. Apakah dengan coaching ini bisa membantu meningkatkan produktivitas? Ya. Wah, kalau dibilang bisa, ya bisa. Bisa ya. Buktinya apa ya? Asia sendiri kan sering mengadakan survei ya ke para coach, ke para klien-kliennya juga, ke perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan coaching, dan selalu jawabannya memang pasti ada peningkatan produktivitas dengan coaching. Oh, ada ukurannya? Ada ya survei itu ya. Berapa naiknya itu tergantung sih perusahaan-perusahaan itu persentasenya ya, tergantung juga gitu kan, karena kan beda-beda nih jenis usahanya, jenis bisnisnya, orang-orangnya kan beda-beda. Jadi yang jelas sih ada peningkatan gitu ya. Dari sekitar kalau misalnya yang 100 perusahaan yang disurvei mungkin 70-80 menjawab itu ada peningkatan yang signifikan gitu dibilangnya. Peningkatan signifikan. Jadi ternyata memang coaching berhasil atau memang memberikan hasil gitu ya terhadap dengan produktivitas. Oke, nah itu prosesnya gimana ya Kak Adit ya? Prosesnya maksudnya? Untuk supaya kita tahu nih dengan melakukan coaching, kita tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Iya, yang jelas pasti ya namanya juga perusahaan ya, pasti kepengennya kan peningkatan produktivitas gitu kan. Ujung-ujungnya apa, mendatangkan profit lebih banyak kan gitu. Ya kan? Nah, ya profit meningkat itu karena internal orang-orang di dalam perusahaan tersebut bekerja secara produktif kan gitu ya. Iya. Ya, supaya bekerja secara produktif, tahunya bagaimana dia produktif, pasti ada ukurannya. Ya kan, ukurannya itulah yang namanya ukuran kinerja ya. KPI. Oh, seperti KPI. Ya, KPI tentang produktivitas apa saja. Dari sisi quality gitu kan, waktu ya. Jadi dihitung antara berapa jam durasi gitu ya. Iya, dari waktu yang ada ya dibandingkan antara nilai atau nilai yang didapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan selama proses tentang waktu tersebut. Itu kan namanya produktivitas ya. Ya gitu, itu KPI. Ya, ada KPI-nya tuh gitu ya. Jadi yang di coaching siapa? Tentu orang-orang yang melakukannya gitu kan, yang melakukan pekerjaan tersebut di coaching. Apakah itu karyawannya, apakah supervisornya, apakah leadernya gitu ya. Tentu beda-beda sih yang di coaching ya, tergantung konteks permasalahannya. Bisa jadi memang tentang benar-benar pekerjaannya gitu ya, karyawannya di coaching. Kemudian bisa juga tentang leadershipnya gitu kan. Juga tentang leadershipnya itu kan untuk level supervisor, mungkin manajernya, atau semakin ke atas level leadershipnya yang lebih strategik yang di coaching itu. Dan bisa juga kemampuan yang di coaching itu kemampuan strategiknya, strategic thinkingnya, eksekutif coaching tuh istilahnya gitu ya. Yang jadi semua hal itu diharapkan akan mendapatkan peningkatan produktivitas gitu. Karena dari karyawannya di coaching, leadershipnya di coaching juga, kemampuan strategic thinking dan planningnya di coaching juga, apalagi yang di coaching ya. Jadi ya itu aja sih ya, managerial level, managerial skillnya, ya macam-macam ya, hal-hal yang memang harus di coaching, yang dibutuhkan untuk di coaching, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas itu hasil akhir ya, hasil akhir. Apakah hanya coaching aja mempengaruhi produktivitas? Enggak dong gitu kan, pasti faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Jadi cara ngitungnya juga
agak jelimet sih gitu ya, karena Oh, ada hitung-hitungan ya, untuk Kak Adit? memastikan apakah memang coaching ini meningkatkan produktivitas. Kalau iya, seberapa persen kontribusinya coaching terhadap produktivitas itu juga ini ya ribet tuh hitungnya gitu. Karena dari berbagai segi ya. Bisa aja karena memang musimnya lagi laku gitu kan, jadi laku akhirnya produknya gitu laku. ya. Jadi bukan karena coaching dong gitu kan, Iya, karena faktor ini aja musim. Jadi harus benar-benar diperhatikan gitu ya, dilihat gitu. Faktor-faktor yang di luar coaching dilepas dulu, tidak diperhitungkan, tidak dimasuk, jadi hanya coachingnya aja seperti apa pengaruhnya. Nah itu tuh. Berarti ini yang melakukan siapa nih ya, idealnya Kak Adit? Yang melakukan apa? Coaching. Ya coaching untuk meningkatkan produktivitas ini. Oh ya idealnya atasannya. Oh, atasannya ya, manajernya gitu ya. Manajernya mengcoaching bawahnya bukan konsultannya, gitu bukan ya. konsultan. Kalau ujung-ujungnya kalau misalnya level manajer yang paling atas ya, karena dia udah nggak ada lagi atasan ya di coaching soalnya ya manajernya oleh coachnya, external coach biasanya mereka, executive coach atau leadership coach, itu untuk level-level eksekutif ya yang di coaching. Dan angka bagusnya kalau level eksekutif itu dan level manajerial juga menguasai coaching gitu, sehingga mereka bisa mengcoaching yang level di bawahnya gitu. Kalau semuanya di coaching oleh atasan, oleh konsultan bisa aja sih, atau oleh coach eksternal ya, cuma kan mahal gitu. Jadi ya jatuh-jatuhnya biayanya mahal. Iya, daripada gitu. coachnya ini mendingan belajar coaching ya, Coach Adit Iya. ya. Cuma kalau belajar coaching juga kan alasannya macam-macam ya. Nggak ada waktu belajar gitu. Padahal ini dia mau terus-terusan nyewa konsultan atau dia sendiri yang terjun. Iya gitu. Gitu ya. Ya masing-masing ada pilihan, dari masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya masing-masing Iya, ya. betul. Nah, terus gini nih Kak Adit, kalau misalnya yang mau di coaching itu kan tadi berarti balik ke KPI ya. Betul. KPI itu yang menjadi goalnya gitu Kak Adit. Iya, ya menjadi target ya. Dari KPI-nya ya. Nah dari KPI-nya ini apakah semua KPI-nya atau memang hanya KPI tertentu aja nih Kak? Oh, untuk ini performance coaching ya, atau produktivitas ya. Kalau sepanjang pengetahuan saya sih nggak perlu semua KPI itu di coaching ya, gitu. Kalau misalnya ini ya, ya itu tergantung pilihan masing-masing sih. Kalau misalnya karyawan baru belajar, mungkin dia bukan coaching, training dulu, kemudian di coaching untuk ke semua hal yang dari tanggung jawabnya. Tapi kalau misalnya yang sudah ada, mungkin karena perlu coaching, mungkin karena targetnya dinaikin nilainya gitu kan. Yang tadinya dia tahun 2021 achieve gitu kan, biasanya kan pasti dinaikin ya targetnya kan tahun depan. Kalau memang cukup signifikan, mungkin perlu di coaching ya gitu. Atau misalnya ini emang KPI yang sama sekali baru gitu, misalnya tadinya si A ini punya 5 KPI, tiba-tiba tahun depan ditambah jadi 2 KPI lagi, jadi 7. Yang 2 ini mungkin perlu di coaching, perlu dibimbing lagi gitu ya sama atasannya. Karena ini baru. Iya, karena KPI yang baru. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jadi tergantung konteksnya lah gitu ya. Itu karena tadi balik lagi, produktivitas itu kan hasil akhir yang dipengaruhi oleh berbagai macam KPI itu kan. Iya betul. Oh berarti ini ya, kita si leader juga harus tahu ya spesifik yang mana sebenarnya bisa. Nah itu dia tuh. Dari KPI-nya ini yang bisa meningkatkan produktivitas gitu. Jadi, ya. Leader itu nggak cukup hanya belajar dan jago coaching, tapi juga harus mampu menentukan ya siapa yang cocok di coaching oleh siapa yang memang pas untuk di coaching, karena mungkin ada yang butuhnya training, ada yang butuhnya coaching gitu kan. Nah kemudian juga harus bisa cukup jeli untuk menentukan hal-hal apa saja yang harus di coaching ya dari karyawan tersebut atau dari leadernya itu gitu. Berarti nanti ini kalau seperti itu apakah idealnya sebelum apa sesudah KPI ya ke Adit? Coaching itu? Iya. Maksudnya sebelum sudah KPI-nya apa? Apakah sebelum KPI? Jadi kalau sebelum KPI kan dia belum tahu nih yang mana aja nih yang harus ditingkatkan gitu kan. Berarti tentunya di akhir tahun atau di awal tahun kan perusahaan itu ya bikin budget, terus bikin KPI berdasarkan historical dan berdasarkan visi misi dan target tahun depannya kan. Iya betul. Nah itu muncullah KPI yang
di awal tahun itu yang disosialisasikan kepada semua karyawan. Dari situ atasan masing-masing sebetulnya kan ini bagian dari performance management system ya. Atasan masing-masing dengan timnya, dengan karyawannya ya mendiskusikan gitu ya, bagaimana cara mencapai ini sampai akhir tahun, target ini. Apakah perlunya training, coaching, atau kombinasi keduanya, atau udah cukup PD bisa dilepas sendiri gitu kan. Gitu deh. Jadi dari situ Ya, baru karena bikin KPI program seseorang coaching. banyak gitu kan. Apa? Kan banyak Adit KPI seseorang. Iya, dari kan? misalnya ya sebetulnya sih dalam performance management sendiri kan KPI itu dibatasin, nggak boleh banyak sebanyak-banyaknya ya. Kasian juga karyawannya. Iya. Jadi mungkin 5-7 maksimal tuh ya KPI utama yang menjadi 5 sampai targetnya 7 dia. ya. Dari 5-7 itu mungkin nggak perlu di coaching semua gitu kan. Bisa jadi hanya 2 atau 1 aja gitu kan. Yang lainnya bisa dilepas sendiri atau cukup dimonitor sekali-sekali aja gitu kan dalam meeting berarti sehari-hari. kombinasi ya monitoring dengan coaching. Iya. Oh, oke. Ya, ya. Terus nanti gini Kak Adit, kalau misalnya 1-2 KPI ini sudah di coaching gitu kan, idealnya berapa lama nih Kak Adit? Supaya Iya. kita baru bisa kita lihat produktivitasnya nyata gitu. Kalau menurut saya sih continuously ya coachingnya ya dari Oh, awal jadi tidak tahun ada sampai batas akhir ya? tahun tergantung targetnya itu kapan. Apakah ada nggak sih KPI yang targetnya di pertengahan tahun? Kan nggak ada ya, biasanya akhir tahun ya. Oh, jadi bukan misalnya 1-2 KPI ini yang ditentukan di awal dulu, dia di coaching dulu gitu kan. Nanti dia sudah oke, dilepas. Enggak gitu ya. Jadi Oke. Kalau kayak gitu berarti ini keputusan masing-masing ya, atasan dan karyawan agreement. Bisa jadi perkembangannya setelah di coaching itu kan ada 2 kemungkinan ya. Apakah memburuk atau membaik gitu, atau 3 kemungkinan. Apakah nggak ada perubahan? ditendang. Nggak ada perubahan. Ya kalau misalnya sudah semakin membaik targetnya, progresnya, mungkin bukannya sama sekali dihentikan coachingnya, tapi mungkin frekuensi pertemuannya diregangkan. Tadinya 2 seminggu sekali jadi sebulan sekali mungkin gitu. Kira-kira apa yang membuat diregangkan ya Kak Adit? Ya karena dianggap dia sudah cukup ini ya. Atasannya melihat orang ini sudah cukup mandiri untuk mengerjakan itu gitu ya, pekerjaannya itu, tapi cukup dipantau sebulan sekali atau di coaching sebulan sekali aja. Tapi kalau memang masalah dianya semakin memburuk ya, mungkin Atau perlu konsistensi konsistensi berkurang. coachingnya harus ditingkatkan gitu. Atau perlu dianalisa lagi dia butuh apa lagi nih selain coaching, training kah gitu, atau konseling atau apa gitu kan. Jadi itu juga. bermain di situlah gitu. Jadi Mentoring, coaching, counseling. iya gitu. Training. Atasan kan harus bisa semua itu. Ya. Atasan training, atasan coaching, atasan mentoring, atasan counseling. Ya, mungkin kalau konseling yang masalah-masalah yang sangat Kurkol. dalam ya, itu ya mungkin perlu psikolog kali ya. Mudah-mudahan sih nggak ada sih orang kayak gitu di perusahaan yang perlu harus ke psikolog ya. Tapi ya namanya juga perjalanan hidup lah, suka aja ada masalah-masalah yang ngebatin Kak gitu Adit, ya. Wah Kak Adit nih sering ngebatin jadi dia peka dengan. Iya. Oke. Berarti ini ya tetap dia ada batasnya juga ya Kak Adit ya. Ada batasnya dan tetap juga dia di mix, nggak pure long coaching aja ya. Iya, bisa jadi dia memang perlu berbagai intervensi ya gitu. Training kah, setelah training baru di coaching gitu. Ya, jadi ya begitulah prosesnya. Dan itu continue sampai akhir tahun gitu ya. Iya, sampai memang dikatakan dia sudah mencapai target ya. Mungkin aja ya, tetap targetnya akhir tahun, tapi karena di coachingnya bagus banget ya, akhirnya dia kuartal ketiga udah tercapai targetnya gitu kan. Keren banget itu. Jadi udah gak usah di coaching lagi. Pernah nggak Kak Adit? Ada yang misalnya sudah seperti yang Kak Adit bilang tadi, ada. kuartal ketiga tercapai. Tapi begitu masuk ke 4 dia mundur. Ada nggak kayak gitu Kak? Maksudnya mundur? Mundur, jadi dia berarti bagus kan, konsisten. Tapi begitu Maksudnya udah achieve targetnya. Oh, dia targetnya udah achieve Misalnya ya. Kecuali kalau dia belum target achieve, tiba-tiba tengah jalan dia Betul. mundur, itu tetap harus lagi ya. Betul. Misalnya akhir tahun dia harus tercapai target 110%. Ternyata di bulan September dia udah mencapai 110%. Bisa aja kan? Apakah dia tetap pengen semangat di coaching lagi supaya siapa tahu di akhir tahun tambah naik 300 lagi? gitu.
Atau memang oleh perusahaannya ya udah cukup gitu. Gitu. Jadi atau dari atasnya udah cukup gitu, udah cukup mencapai gitu kan. Karena juga kan bonus, misalnya kalau sales ya, bonus di perusahaan itu kan juga agak unlimited ya. Iya. Biasanya ada plafon atasnya ya. Iya. Kalau udah tercapai mau itu 120%, 130%, 140%. Kalau targetnya plafon bonusnya aja 110%, ya 110% itu aja yang didapat ya. Wah, menarik ini ya. Nah, Ya. teman-teman, ternyata memang coaching ini terbukti bisa membantu meningkatkan produktivitas gitu ya Kak Adit ya. Hanya tinggal nanti dicacah aja dari satu goalnya itu atau dari KPI-nya tadi ya. Ya. Mau action plan-nya apa dan batas waktu berapa lama gitu ya Kak Adit ya. Oke, kalau misalnya gini Kak Adit, itu kan coaching yang berkaitan dengan target kan berarti ada angka, number. Nah, kalau yang berkaitan dengan konsistensi gimana tuh Kak Adit? Maksudnya konsistensi Dalam misalnya dia targetnya misalnya dalam seminggu dia selesai mengerjakan ini, ada durasinya gitu kan. Kalau KPI biasanya gitu kan, misalnya dia mengerjakan ini durasinya segini. Oh, hal yang rutin ya. Iya. Nah misalnya bagus nih selama di coaching bagus, tiba-tiba setelah nggak di coaching dia balik lagi nggak konsisten. Harusnya bisa selesai sejam, bisa misalnya 2 hari baru kelar. Oh, wah itu masalahnya beda-beda ya. Kenapa dia kok jadi penurunan ya? Harusnya kan dengan di coaching harusnya maintain ya. Nah, ketika dia ada penurunan lagi, ya perlu dikaji lagi, gitu ada ya. masalah apa lagi nih gitu kan. Oke. Nah, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini ya teman-teman. Dan teman-teman kalau ada yang mau tahu tentang coaching gitu ya, coaching itu apa, terus gimana sih belajar coaching atau di mana belajar coaching itu, ini kita bisa ke mana nih Kak Adit? Ya, teman-teman bisa buka website kami www.corporaconsulting.com. Di situ ada pelatihan coaching kita yang 66 jam ACSTH yang sudah diakreditasi oleh ICF. Kalau teman-teman mau belajar hal-hal yang coaching juga atau tentang leadership, manajerial yang dalam bentuk rekaman gitu ya, online, pelatihan yang rekaman, recorded online, direkturnya ada di www.leadershipuniversity.co.id. Nah, lengkap ya teman-teman, tinggal dibuka aja, tinggal diklik. Oke. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ya. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, dengan saya Melani dan Saya Aditya Amijaya. sampai jumpa. Sampai jumpa.